satu kartu ini, ya, orang laki-laki menuangkan air, memutar balik cerita. Cerita dia diputarkan ke air ini, dibalikin ceritanya, putar balik, seolah-olah si Tasandang lah yang bersalah. Pintar ya, pintar, licik ini loh, karakter licik ini. Seorang wanita yang sedang menyeram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu gak soal polemik yang sedang ramai diperbincangkan antara Tasandang dan sosok yang disebut sebagai pelawak merah? Perdebatan ini semakin memanas setelah berbagai pernyataan, tudingan saling lempar tanggung jawab, hingga respons netizen terus bermunculan dan memicu perdebatan baru. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Batu kristal yang kotor di tanah, di atas pot. Mohon maaf ya, emang kotor tangannya. Ya, saya kira pelawak ini paling maju ke depan. Ternyata panik juga ya. Panik dengan beritanya udah panas kemana-mana ya. Akhirnya yang kotor dicuci, larikanlah ke sini. Ya, yang saya lihat di sini ada tekanan, bau-baunya ada tekanan. Yang mana yang menekan adalah oknum tersebut. Saya nggak mau tahu ya. Semuanya berawal dari kamu. Kau yang harus bertanggung jawab untuk membersihkannya, atau kamu akan saya ginikan. Seperti apa? Ya, jadi ya di sini saya menceritakan ya. Jangan ada satupun baper dan tersinggung, ya. Karena ini kan cerita dunia khayangan. Di luar sana yang sedang gonjang-ganjing, heboh. Ya, nanti saya akan buka semuanya. Karena di luar sana, di langit ketujuh itu lagi sibuk, ya, pembelaan diri masing-masing, lagi sibuk. Nah, ada satu orang, ya, yang ahli di dunia khayangan itu, yang merasa si paling pintar, si paling tahu, si paling benar, si paling logis, ya, si paling paham segalanya dan si paling kebal, si paling sombong. Waduh. Nah, saya kasih nama di sana, di dunia khayangan itu berbentuk merah semua. Pelawak merah. Di dunia khayangan itu namanya pelawak merah. Pelawak. Ya, dia pelawak. Ya. Terus sedang bergesek nih. Ya, sedang bergesek dengan orang. Ya, namanya Tasandang. Tasandang. Iya. Jadi di dunia khayangan lagi gesek-gesekan satu ya, yang si paling itu, nyerang mulu. Si pelawak ini. Si pelawak. Namanya turah lale. Pelawak nyerang mulu kan. Dia merasa paling benar. Paling benar Geki. Ya. Padahal yang bikin rame si pelawak. Yang bikin heboh si pelawak. Giliran sudah rame, panik dia, lempar ke orang lain buat nutupin jejaknya. Ya, jadi kita lakonok. Itu hebatnya nih. Lagi gencar dia, gencar untuk menyerang si Tasandang ini. Tapi Tasandang ya santai-santai aja. Ya, santai-santai aja. Orang Tasandang gak menyebut siapapun. Dia menceritakan dari narasi. Yang heboh si pelawak. Yang heboh. Ya, si pelawak yang heboh karena katanya netizen mengasumsi si oknum ini
Nah, itu kan tanggapan netizen. Lah biarin netizen. Iya. Nyapa kok heboh? Nah, Ayo kowe. Lah makanya kalau mau membuat statement tertentu, ya, cut dong. Oh, dipotong Ya. dulu kalau Kan karena itu videonya pelawak itu yang ada namanya. Nah, lah iya, lain ge. Yang harusnya bertanggung jawab itu. Yang tas sandal ada namanya, dia menceritakan itu aja. Oh. Ya kan? Nah, kewalahan nih. Ya. Ya, kita akan bongkar semuanya. Kenapa sih ini kok ngotot sekali? Ya, untuk ngotot sekali minta pembuktian lah. Ya, gila-gila pembuktian. Ya, sok paling kebal ini, sok paling pintar. Ngoten geki ya. Ya, orang bodoh di mata dia pokoknya. Kalau kebal dan pintar, yo ngapain mesti nyalahin si itu? Iya. Geki yo. Inti pertama adalah siapa yang memviralkan, siapa yang bikin rame. Nyebutin nama siapa? Yang nyebutin nama itu siapa? Yang menggiring opini siapa? Nah, sampai yang bongkar-bongkar isi gunung itu. Nah, iya. Foto-foto siapa? Oh. Jangan lupa ingatan. Ngoten geki. Jangan NPD. Tapi lucu. Ya, lucu sekarang di dunia kayangan itu. Heboh. Ya, lah. Heboh itu semua. Heboh nih. Kita akan bertanya melalui kartu oracle dan kartu tarot. Ya. Jadi akan bertanya, pertanyaan pertama, kenapa pelawak merah menyerang tas sandang? Kenapa? Nyapa? Itu pelawaknya kadang-kadang kita akan pelawak geki ya. Jadi ngoten ge. Lek pelawak ae. Iya. Jadi pendekar nyerang-nyerang. Hai. Wow. Apa dikit? 2 kartu. Seorang wanita sedang menyiram batu kristal yang kotor di tanah di atas pot pohon. Dan yang kedua, seorang laki-laki menuangkan air. Ya, artinya yang saya lihat ya melalui kartu oracle ini ya, yang tersinggung. Ini pelawak, yo. Iya, kan bercanda. Wah. 2 kartu ini, satu kartu ini ya, orang laki-laki menuangkan Air. memutar balik cerita. Cerita dia diputarkan ke air ini. Balikin. Dibalikin ceritanya. Putar balik. Seolah-olah si tas sandang lah yang bersalah. Pintar ya. Pintar. Licik ini. Loh, pantas Karakter licik ini. karakter ya, Ki, yo. Ya. Kaitan Bahaya ini. Bang. Nih, dituangkan permasalahannya, ditumpahkan ke orang lain. Inilah. Ini dia. Nah, Allah. Dan yang kedua, seorang wanita. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ini, netizen membahas bahwa sumber kegaduhan bermula dari sosok yang disebut pelawak merah. Menurut penjelasan yang disampaikan, pelawak tersebut dianggap berusaha mengalihkan persoalan kepada tas sandang sehingga seolah-olah pihak lain menjadi penyebab utama masalah. Netizen juga menilai muncul sikap saling menyalahkan, merasa paling benar, dan enggan bertanggung jawab atas pernyataan yang telah dibuat. Di sisi lain, pembahasan diarahkan pada pentingnya melihat akar persoalan, bukan sekadar mengikuti opini yang sedang ramai. Pesan moral yang dapat dipetik adalah setiap orang harus berani bertanggung jawab atas ucapan maupun tindakannya. Jangan mudah memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan diri, karena pada akhirnya kejujuran akan lebih dihargai daripada kepandaian mencari pembenaran. Lanjut. Wanita yang sedang menyiram batu kristal yang kotor di tanah di atas pot. Mohon maaf ya, emang kotor tangannya. Ya kalau kotor dicuci. Saya kira paling berani. Ya, saya kira pelawak ini paling maju ke depan. Ternyata panik juga ya. Panik Dengan beritanya udah panas kemana-mana ya. Panik. Akhirnya yang kotor dicuci.
Oh, justru. Larikanlah ke sini. Oh, dilarikan loh. Lah itu namanya lempar batu sembunyi tangan dong, nggih. Harusnya kalau misalnya berani ya dia maju. Hadapi. Ya, makanya dari awal sampai yang kedua ini berbeda sekali karena diputar. Mantap. Mantap, berarti cerita awal. Pantasan dunia kayangan di sana petir semua. Tapi nggak hujan di Hujan daratan. di daratan, cuman di kayangan aja yang heboh ngeten nggih Ki ya. Aduh, gitu ya. Di heboh di kayangan itu juga ada gunung-gunung juga nggih Ki ya. Ya. Waduh, gunung-gunung pesugihan juga banyak. Ternyata ada yang kotor. Ada yang kotor. Dicuci lah oleh si air tersebut Iya, biar gila. nggak kotor. Terus sudah selesai dicuci, dibalikanlah itu ceritanya. Sehingga yang di atas bersih, tinggal yang di bawah kotornya. Dan bisa menyalahkan orang lain. Dia lupa-lupa ingatan tuh kemarin. Amnesia. Iya, sempat viral. Gitu nggih Ki ya. Lah kono malah nyalano wong liya iki ge piye to ya? Enggak gentleman ah. Saya lihat lagi ya. Nggih. Apalagi penyebabnya? Harapan. Oh, harapan doa. Berharap Ya. si pelawak ini viral, betul viral, tapi cuma 1 juta aja penontonnya. Oh, pada saat itu. Sedangkan si Tasandang. yang Tasandang malah 2 juta penonton. Itu ya, kesel ya. Ngoten. Kok malah yang sebelah jadi banyak penontonnya. Kok saya yang nge-up cuma 1 juta, nggak boleh kesel lah, namanya rezeki kan diatur Tuhan. Diatur Tuhan Ya, jangan malah kau sapu-sapu tuh orang. Yang harus bertanggung jawab adalah video yang menyebutkan orang tersebut. Yang menyebutkan orang tersebut. Itu. Tapi kan kau kan maha benar. Kau yang maha benar. Tapi terkadang ya, iblis itu, ya, kita ngomong iblis nih. Ya, iblis juga ada yang merah loh, Rek. Iblis itu apabila tidak bisa membuat manusia menjadi jahat, maka dia akan membuat manusia merasa paling benar. Karena kan merasa paling benar ngoten niki. Pantesan nggak heran ya, ini ada juga cerita iblis di kayangan yang ditendang oleh Tuhan. Kata kesombongan. Iblis merah banyak yang ditendang. ya, baik, kita akan bertanya yang kedua melalui kartu oracle, tarot dan semesta. Apa yang sedang dihadapi pelawak merah ini sebenarnya sehingga bisa jadi panas begini? Oh iya. Wah, kenapa? Satu tarot. Ini ya, Rea. Danau yang tenang. Biasanya kan danau yang tenang ini menakutkan ya. Ya. Di balik ketenangan danau tersebut ada bahaya. Jadi sebenarnya dia ini adalah bahaya. Si pelawak ini. Si pelawak sedang dalam bahaya. Ini raja. Raja yang duduk singgasana, yang kepalanya bertanduk. Belum. Ya, artinya selain untuk cuci tangan, ini ada tekanan sendiri yang saya lihat ya. Yang saya lihat di sini ada tekanan, bau-baunya ada tekanan. Yang mana yang menekan adalah oknum tersebut. Saya nggak mau tahu ya. Semuanya berawal dari kamu. Kau yang harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Atau kamu akan saya ginikan. Gitu. Ya, makanya getol sekali. Ya kan? Getol sekali. Untuk supaya si narasumber Untuk mengklarifikasi. Ya, padahal narasumber nggak nyebutin nama loh. Dia menceritakan pengalaman. pengalaman nyata. Ya, itu yang harus mengklarifikasi ya kalian berdua lah. Tuh, tekanan. Makanya getol banget nih. Ya, seolah-olah yang bersalah adalah si Tasandang. Nanti kau akan digoreng oleh netizen. Sadar-sadar. Ya. Netizen itu melebihin spiritual. Netizen itu melebihin
supranatural. Mereka bisa merasakan Insting mereka kuat. siapa juga. yang benar, siapa yang salah, siapa yang sedang cuci tangan, siapa yang sedang mengalihkan cerita. Memutarbalikkan cerita. Ya, walaupun lidahmu bisa berkata-kata, netizen itu tidak bisa dibohongi. Mereka menilai dengan insting. Betul. Tuh ya. Nah, pantasanlah sampai temuin saya dengan dia, ya kan? Klarifikasi kalau itu bukan oknum itu, nggak boleh dipaksa. Hak mereka, ya, hak mereka nggak bisa karena nggak ada larangan di situ. Betul. Ya, salahin netizen. Ya, terserah netizen mau Iya. nyudut-nyudutkan ke yang mana. Seharusnya bilang jangan gitu netizen. Nah, ngono. Ya, walaupun netizen pun punya hak untuk menilai benar dan salah dan tidaknya. Ngoten geki. Oh, bukannya dulu si pelawaknya ini bilang, ya kalau seandainya bukan dia ya nggak usah ini pada saat obrak-abrik. Nggak usah heboh dong. Nah, gitu. Tinggal klarifikasi aja, kan awalnya kayak gitu. Kok putar balik, kenapa? Ya, silakan pertanyaan ketiga. Waduh, seru ya Rek ya. Baik Macan ini untuk pertanyaan yang ketiga nih Kiki. Nah, mengenai Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ini, netizen melanjutkan pembahasan mengenai dugaan upaya mengubah arah cerita agar kesalahan terlihat berpindah kepada pihak lain. Dibahas pula bahwa kepopuleran dan jumlah penonton tidak semestinya menjadi alasan untuk menjatuhkan orang lain. Netizen berpendapat bahwa publik mampu menilai sendiri mana sikap yang tulus dan mana yang hanya berusaha membangun opini. Selain itu, disampaikan bahwa kesombongan dan perasaan paling benar justru dapat menjadi awal dari munculnya masalah yang lebih besar. Pesan moralnya, jangan merasa diri paling hebat hanya karena memiliki banyak pengikut atau pengaruh. Rendah hati, jujur, dan bertanggung jawab akan selalu menjadi sikap yang lebih dihormati. Lanjut. kisruhnya ini Kiki, apakah perlu si Tasandang mempertemukan narasumber ke pelawak merah? Kita lihat ya. Perlu atau tidak? Ini dari sisi spiritual dan melalui semesta ya. Generasi. Dan di sini ada seorang wanita yang terkepung oleh serigala. Ya, terbaring dia. Dan ini ada generasi. Jadi apakah perlu Tasandang mempertemukan narasumber ke pelawak merah ini? Tidak perlu. Nggak perlu Ya, tidak perlu. Ya, kadang ada urusan. Nggak ada urusan, betul. Yang ada urusan adalah dia sendiri untuk menyelesaikan sendiri. Jadi untuk Tasandang jangan terpancing. Jangan terpancing untuk masuk jebakan dia untuk membersihkan dirinya. Jangan. Ya, karena si pelawak ini pintar sekali mengelola pikiran. Semi hipnotis nanti. Oh, semi hipnotis. Ya, hati-hati. Pintar ini. Pintar membaca pikiran. Nah, Kiki Ya, gak usah. Gak ada urusan. Nggak ada urusan. Ya, tanggung jawab dia sendiri. Kenapa orang jadi dilibatin? Nah, iya. Oh, nggak dengan sebutin apa, ngapain kau yang ini, ngapain nggak kau cut videonya? Betul. Oh, Gamblang lagi. Uang ya Ki ya. Pelawaknya obrak-abrik lagi di atas. Nah, Ya, ini. kenapa? Nah, itu kan. Jangan main api kalau misalnya takut kebakar. Dan jangan nyalahkan orang kalau kamu udah ngebakar itu sendiri. Lucu kan? Tempat kayangan ya. Jadi jangan main-main di kayangan. Ya, pertanyaan berikutnya. Baik Ki Macan. Nah, ini Ki Macan. Dan apa yang harus dilakukan oleh si narasumbernya sendiri Ki menyikapi berita terbaru dari si pelawak ini yang Kita lihat ya, apa yang harus dilakukan. Nah, ini kira-kira bagaimana ini saran untuk si narasumber ini ya? Ya, untuk narasumber ya kan saya sudah bilang ya, untuk masalah astral saya pribadi Yang akan mengelilingi dan melindungi. Ya, tapi untuk masalah manusiawi ya,
yang akan melindungimu adalah si Tas tas sandang. sandang. Hmm. Jadi untuk tas sandang, ya, lindungin secara manusiawi, ya. Dan kan saya sudah bilang di penerawangan-penerawangan sebelumnya, ini akan heboh, akan panik tuh jin-jin iblis-iblisnya itu, kepusingan. Karena apa? Untuk menyerang si narasumber ini susah, nggak kena-kena. Akhirnya nyuruh orang untuk menghantam mentalnya si narasumber ini supaya dengan penekanan seperti ini, ya, biar goyang nih mentalnya. Ada dua kemungkinan. Kalau goyang, gampang dihajar oleh si iblis-iblis itu. Tapi kalau nggak bisa juga tembus, ya, maka satu-satunya dia harus, oh ya udah deh, aku ngomong deh, nah, kayak gitulah, ya istilahnya. gitu ya Ki ya. Jadi tenang aja, nggak ada urusan, Nggak nggak ada urusan, ya, karena kalian benar, kalian tidak menyebut siapapun. Yang kebakaran ikut ya mereka. Biar panas-panas dewe Nah, ngoten ya Ki ya. Urusan mau minta klarifikasi segala macam. Loh, kok nggak nyebutin nama apa yang diperlu diklarifikasi? Ya. Jadi untuk yang si narasumber, ya, Anjir. tenang, Narasumber tenang. tenang, ya, tenang. Tidak akan terjadi apa-apa. Nggak akan terjadi apa-apa. Ya. Nanti kalau misal terjadi apa-apa, nanti malu sendiri. Oh. Karena keungkap yang benar. Oh. Ya. Jadi dan untuk si tas sandang, ya, santai aja. Santai. Hadapin orang-orang kayak gitu santai, jangan diladeni. Ya, Hmm. biarkan dia panas sendiri. Geng. Ya. Waduh gila ya, udah diberikan informasi untuk si narasumber masalah astral, Ki Macan akan membantu menjaga. Bahkan kan kemarin di video yang kemarin 8 yang akan diproteksi ya oleh Ya. Ki Macan ya, sampai si jinnya itu tadi kelimpengan akhirnya. Nah ini bang bener nggak Ki ya? Cara-cara Melalui hembusan, nah ada itu yang kemarin itu hembusan, aktivasi, bukannya malah redam, malah membara. ya, semakin panas biasanya kan itu. Semakin panas dan semakin kebongkar, ngoten Geki ya. Ya. Waduh ini sangat menarik banget nih Kiki Macam. Untuk si tas sandangnya jaga secara manusianya ya. Betul, nggak perlulah dipertemukan, nggak perlu. Nggak perlu, ngapain? Nggak ada garis itu semua. Nggak ada urusannya. Wah mau ngomong kayak gitu Mas Jai ingin bertanya nih Kiki. Untuk si pelawak ini kan juga dibantu untuk menekan si narasumber melalui napa niku? Apa rek? Melalui sopo iku itu Ki, melalui bunglon. melalui bunglon Ki. Oh, bunglon materialistik. Ya. Kita lihat ya. Hai. Aktivasi. Gimana? Minta bantuan. Minta bantuan. Ya, minta bantuan pembersihan nama baik melalui bunglon, melalui pelawak. Ya. Ya, itu tadi kenapa pelawak bergebu-gebu sekali ya, itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia. Ya, biar cepat clear ini. Minta bantuan si bunglon. Minta bantuan si bunglon. Hati-hatilah sama si bunglon itu, dia bisa berubah-ubah. Ya, berubah-ubah dan bisa memperkeruh. Ya Allah, berubah-ubah dan memperkeruh. Wah, Ya. itu kan berarti sesuai dengan requestan. Kalau sesuai requestan berarti Cair. waduh, ada pencairan berapa liter, Ki? Ya, literan lah pokoknya sesuai dari kasus. Oh, sesuai dengan ember. Waduh, 2-3 ember. Betul. Seru. Seperti itu ya. Ya, paling juga saya nanti dibilang, alah, topengan, nggak berani buka topeng. Ya, nggak berani buka topeng, ngemainin kartu. Kartu ini kan bukan ramalan, ini kan permainan zaman dulu kala biasa kayak gitu, biasa. Kayak gitu ya. Namanya juga pelawak kan nggak tahu apa-apa. Kalau pelawak ya pelawak aja, menghibur saja. Ya, kalau pelawak ya pelawak saja. Isi konten-kontenmu yang lawak. Entah kenapa. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ini, netizen membahas apakah tas sandang perlu mempertemukan narasumber dengan pelawak merah. Kesimpulan yang disampaikan adalah hal tersebut tidak perlu dilakukan karena setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Netizen juga mengingatkan agar tidak mudah terpancing masuk ke dalam konflik yang justru dapat memperbesar persoalan.
Selain itu, dibahas adanya dugaan berbagai upaya untuk memengaruhi opini publik. Namun netizen tetap diminta berpikir jernih sebelum mengambil kesimpulan. Pesan moralnya, jangan mudah terprovokasi oleh konflik yang belum tentu menjadi urusan kita. Menjaga ketenangan dan menyelesaikan masalah secara bijaksana jauh lebih baik daripada memperkeruh keadaan. Lanjut. Jadi kontennya lain, nama lain, kontennya lain. Ya, saya sudah biasa dihina orang, saya sudah biasa direndahkan orang. Ya, namanya saya manusia biasa. Ngoten iki ya. Tapi untuk apa yang menjadi sebuah ramalannya Ki Macan melalui masalah Gunung di Kahyangan, ya kan? Ya lihat aja bagaimana prosesnya dan bagaimana tumbal selanjutnya. Oh no, ayo Ki ya. Benar tidak apa yang ini oleh spiritual ya? Kita lihat aja ya akhir cerita ini. Akhir cerita. Lihat aja akhirnya seperti apa. Ya. Tapi saran saya yaitu tadi. Ya, janganlah. Udah tahu tuh titik permasalahannya dari orang itu tersebut ya. Janganlah lempar-lempar orang lain untuk bisa mengalihkan semuanya. Itu kan semuanya berawal dari si pelawak. Ya, berakhir dari pelawak dong. Makanya nggak usah kau heboh-heboh. Kalau nggak mau suatu saat rame, udah rame kan panik. Ya, menyalahkanlah, merugikanlah dari oknum itu, namanya. Karena sih ngerugi cerita pengalaman pribadinya dan itu adalah fakta kebenaran, nggak direkayasa. Lalu menyebut juga itu tuh settingan itu, udah pakai skrip segala macam, itu settingan itu. Orang yang selalu berpikir seperti itu biasanya dia sering melakukan seperti itu. Nah, orang iya kan, pelawak menghiburkan harus ada settingan, nggak bisa yang secara langsung. Ya, gitu Ki. Ya, kayak Ki Macan ini tadi ya, sangat seru. Ya, sebuah gejolak semesta melalui dunia kahyangan. Waduh, Ki Macan ini sangat menarik. Ki, sebenarnya Mas Jauh juga gemes dengan si pelawak ini ya Ki. Ya, ini karena kan sok paling segala-galanya, bahkan hampir beberapa hal. Nah, Nusantara pun juga diutik-utik. Nah, niki Ki Macan kira-kira si pelawak ini hukum sebab dan akibat. Nah, apa yang akan didapatkan oleh si pelawak niki Ki? Sepintar-pintarnya tupai meloncat, pasti suatu saat akan terjatuh juga. Ya, pintar-pintarnya apapun. Karena hukum alam itu ya berlaku. Ya, mungkin lidah bisa berkata-kata membuat orang percaya, dan sampai budaya Nusantara pun disalahgunakan. Ya, kalau orang yang mempunyai akhlak yang baik, ya mereka akan menghargai satu sama lain. Ya, itu tadi saja. Layaknya tupai. Kita lihat aja akhir cerita dari si pelawak. Nah, ngoten ya Ki ya. Wah, kalau kayak gini mah seharusnya jatuh tersungkur dan nggak boleh takabur. Ya, hal takabur itu nggak bagus. Ya, jadi ya sebenarnya orang kayak gitu. Kalau misalnya udah kelewat-lewatan dia lupa, dan akhirnya titik terpentoknya akan ada. Waduh, kita tunggu saja kalau begitu titik terpentoknya Ki ya. Berapa bulan nih Ki kira-kira Ki? Nanti Ki ya. Waduh, ini tadi ya Raya. Baik, terima kasih. Ada tambahan buat nih Ki Macan? Cukup ya Raya. Nah, ini Ki Macan sudah membongkar sebuah kisah huru hara antara tas sandang sipel dengan pelawak merah ya. Kembali lagi semuanya. Kalau yang ini bebas netizen ya, kalian mau menggiring ke siapa itu rapopo, ya silakan ya. Kan Mas Jawir sama Ki Macan juga nggak menyebutkan sebuah ini untuk kisah di negeri Kahyangan sana. Ya, betul. Aduh, sangat menarik, bahkan melibatkan si bunglon.
Ada itu Ki-Macan ya. Aduh, kacau dunia ya. Yang ada pencairan-pencairan, literan, nggak literan lagi ya, ternyata dalam bentuk ember loh ya, Masya Allah. Baik ya, terima kasih banyak nih Ki-Macan. Kalau gitu saatnya Mas Jafir mau men-spill saja untuk medianya Ki-Macan. Yang ingin Mas Jafir spill kali ini ada kulit tumang ya Rek ya. Ojo dituri Rek ya, sifat-sifat yang apa nggak gentleman kayak begitu, yang lempar batu sembunyi tangan, jangan gitu ya. Tapi kembali lagi Ki, kalau yang kayak gitu kan biasanya karena pencairan yang bisa membutakan segalanya gitu Ya itu tadi, iblis itu datang tidak hanya bermuka seram, Nah, tapi dia bisa datang untuk tawaran yang sangat menggiurkan, membuat manusia untuk tidak bisa menolak. Baik sekali Ki-Macan baik. Akhirnya kita sampai di ujung video. Pada video penutup ini, netizen menyampaikan bahwa setiap tindakan akan membawa konsekuensi sesuai hukum sebab akibat. Dibahas pula bahwa seseorang yang terlalu percaya diri, gemar menyalahkan orang lain, atau merasa selalu benar pada akhirnya akan menghadapi akibat dari perbuatannya sendiri. Netizen mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum jelas kebenarannya dan tetap mengedepankan akhlak yang baik dalam menyikapi setiap persoalan. Pesan moral yang dapat dipetik adalah jangan pernah takabur, jangan melempar kesalahan kepada orang lain, dan selalu menjaga kejujuran dalam setiap perkataan maupun tindakan. Sebab, kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.